Salam jemaat Tuhan yang sudah hadir pada sore hari ini. Kurang kedengeran, walaupun pakai masker biasanya masih kedengeran. Salam semua jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Juga jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah melalui Zoom. Salam juga buat jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biar kita semua pada sore hari ini boleh dapat berkumpul baik di rumah yang ada pun di tempat ini. Kita sama-sama masuk di dalam persekutuan yang indah, yaitu di dalam ibadah Jumat Agung, di mana kita memperingati betapa besar kasih Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu semua siap untuk memuji Tuhan sore hari ini? Bapak Ibu semua siap untuk datang bersyukur kepada Tuhan sore hari ini? Amin. Haleluya. Kelihatannya lesu sekali ya, karena kita sudah lama tidak ibadah sore, tiba-tiba sore. Tapi saya percaya gairah, sukacita yang dikerjakan Roh Allah itu tetap tinggal memenuhi setiap hati kita semua pada sore hari ini. Haleluya. Masuk dalam. Puji Tuhan Bapak Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus baik, tidak ada kasih seperti Dia. Dia rela mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini Tuhan buat segala kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di mana kami Tuhan ada saat ini berkumpul Tuhan untuk memuji dan membesarkan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini Tuhan kami akan memperingati bagaimana Engkau mati di kayu salib. Pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan bagi kami Tuhan, bagi orang berdosa Tuhan, yang seharusnya kami dihukum Tuhan. Tapi oleh karena kasih-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan, Engkau rela menggantikan kami Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, dengan apa kami balas kebaikan-Mu, selain kami hanya bersyukur dan memuji Engkau Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Allah kami yang baik. Dan sore hari ini Tuhan kami akan memberi yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Kami menghormati Engkau Yesus Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawatlah kami Tuhan Yesus, setiap kami yang beribadah saat ini Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan sore hari ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya nama Tuhan Yesus yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan merasakan kasih Tuhan. Haleluya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Bawalah aku Yesus. Haleluya. Bawalah aku Yesus, dekat ke salib-Mu, air hidup dan darah sucikan, sucikan hati. Katakan salibnya, salibnya, haleluya. Salibnya, 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 amin. Selamanya muli dosaku, dosaku disucikan, disucikan oleh darah Yesus. Oh, katakan imanku, imanku yang terkecil, amin. Tuhan tak tinggal, sinarilah, sinarilah hatiku, amin.
mulia dosaku, dosaku disuci oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Saudara jemaat Tuhan, tumpang berdiri, katakan salibnya, haleluya. Salibnya, 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 amin. Selamatnya murni dosaku, dosaku disucikan, disuci oleh darah Yesus, haleluya. Oleh darah Yesus. Mari jemaat Tuhan katakan salibnya, haleluya. Salibnya, salibnya, selamatnya mulia dosaku, dosaku disuci oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Mari yang lebih sungguh lagi salibnya, haleluya. Salibnya, mari angkat hatimu, pandang kepada salibnya, haleluya. Selamatnya murni dosaku, dosaku disucikan, disucikan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Salibnya, haleluya. Salibnya, amin. Salibnya, selamatnya mulia dosaku, dosaku disuci oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Salibnya, haleluya. Salibnya, salibnya, selamatnya murni dosa kami Tuhan, dosaku disuci oleh darah Yesus, oleh darah. Sekali lagi, lebih sungguh lagi, angkat hati, angkat tanganmu, salibnya, haleluya. Salibnya, 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 selamatnya
kemuliaan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, mari sembah, diangkat hatimu. Haleluya Tuhan. Salam saudaraku. Haleluya. Masih dipenuhi hati dengan rasa syukur kepada Tuhan sore ini. Amin. Haleluya. Kita ada di tempat ini, di dalam ibadah Jumat Agung. Kita memperingati betapa besar kasih Allah akan setiap kehidupan kita. Dia membeli kita dengan darahnya. Dia membeli setiap suku bangsa dengan darahnya. Dengan satu tujuan, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Hari ini kita tetap percaya bahwa kuasa darah anak domba Allah itu memberi kita semua harapan. Memberi kita harapan akan ada hidup hari esok. Memberi kita harapan bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Memberi kita harapan, memberi kita kemenangan. Itulah janji kuasa darah anak domba Allah buat kita sore hari ini. Karena itu mari kita serukan darah kuasa anak domba Allah. Mari kita proklamirkan bahwa kuasa darah anak domba Allah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Tiba Keselamatan dan kuasa. keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan oleh darah anak domba Allah. Oleh kesaksian kita. Kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Suara anak domba Allah yang dahsyat itu menjamah setiap kita sore hari ini. Tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, Oleh kesaksian kita. oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah
berdiri Bapak Ibu semua? Amin. Kalau yang tidak tahan boleh silahkan duduk ya. Tidak dipaksakan. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini bukan hanya saja telah melihat, tetapi telah merasakan betapa besar kasih Allah itu buat kita semua. Amin. Karena itu Tuhan ingin untuk kita semua mempersembahkan kehidupan kita lebih sungguh lagi, lebih setia lagi mengiring Yesus sampai akhir hidup kita. Telah kulihat Tuhan, bukti kasih-Mu dalam hidup kami tidak pernah berubah, tidak pernah berkesudahan setiap hari dalam setiap hidup kami. Haleluya.
kasih-Mu Bapa, Terima kasih Tuhan. pengorbanan yang Kau berikan bagiku Haleluya. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Haleluya. pengorbanan yang Kau berikan bagiku Haleluya. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi terlalu besar. Kasih-Mu Bapa, Amin. Terima kasih pengorbanan yang Tuhan. Kau berikan Setiap pengorbanan-Mu ya Bapa terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Kita beri kemuliaan buat Allah kita yang besar. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan menyaksikan persembahan drama dari anak remaja. Dan selanjutnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan doa syafaat yang dipimpin oleh Pak Sega. Masing-masing kita terhubung dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Besar, Allah pencipta langit dan bumi, yang mengasihi kami setiap manusia yang berdosa. Kami menyadari betapa besar kasih Allah bagi kami semua. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, untuk datang ke dunia menebus segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang besar bagi kami ya Tuhan. Engkau datang ke dunia menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai hak yang tidak dipertahankan. Melainkan Engkau telah mengosongkan diri-Mu dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Betapa Engkau mengasihi kami yang berdosa ini ya Tuhan. Engkau telah membeli kami dan harganya lunas dibayar oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan ketika Engkau ada di atas kayu salib, Engkau berkata, sudah selesai. Artinya bahwa kami telah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan sekali untuk selamanya. Ajar kami ya Tuhan untuk memaknai kematian-Mu bagi kami, bahwa itu adalah karya yang terbesar bagi kami. Tolong kami di kehidupan kami hari lepas hari semakin menyadari bahwa Engkau lebih berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Allah. Engkau datang bagi dunia ini, bukan hanya bagi kami saja sebagai orang percaya, tetapi Engkau juga datang kepada seluruh bangsa-bangsa. Itu juga ya Tuhan kami berdoa untuk kami bangsa Indonesia saat ini. Kami berdoa untuk keamanan bagi negeri kami ini ya Tuhan. Dalam beberapa minggu, beberapa hari, ada banyak hal yang terjadi di bangsa kami.
Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami, menjaga, memelihara kami ya Tuhan. Setiap siasat, setiap rancangan-rancangan yang dibuat oleh kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis, saat ini juga kami sepakat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Semua tipu muslihat oleh iblis, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Semua benih-benih kebencian yang ditaburkan oleh kuasa kegelapan, saat ini juga kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa agar keamanan Tuhan anugerahkan bagi negeri kami di seluruh pelosok Nusantara ini, bahkan di seluruh daerah-daerah juga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Allah yang tak pernah berkesudahan bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar dari firman Tuhan melalui hamba-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat, berikan marifat supaya kebenaran itu dapat sampai kepada kami dan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan di keseharian kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat memperingati hari Jumat Agung, dan biarlah kesempatan yang baik pada sore hari ini membuat kita tidak pernah melupakan akan Tuhan. Satu tahun yang lalu mungkin, saya kurang ingat persisnya, pasca yang terakhir kita sudah kebaktian online sepertinya ya. Betul begitu ya. Dan kali ini oleh anugerah dan kebaikan Tuhan yang memelihara kita sehingga kita masih ada, juga melalui upaya pemerintah untuk memutus mata rantai COVID dengan vaksinasi. Sebagian saya percaya Bapak Ibu sudah menerimanya, tetapi bukan berarti bahwa kita menjadi orang yang sembrono. Perayaan Jumat Agung pada petang hari ini melalui drama anak-anak remaja, saya menilainya sangat tepat, baik, dan terima kasih buat semua anak-anak remaja. Boleh beli aplaus untuk mereka ya. Dengan keterbatasan waktu latihan dan sarana, mereka menampilkan pesan yang kuat dan saya diberkati. Apakah Bapak Ibu juga diberkati? Pesan yang paling kuat adalah bahwa Yesus menggantikan tempat yang seharusnya kita berada. Apakah kita pernah mengeluh hal-hal dalam hidup ini yang kita anggap tidak adil? Perlakuan orang tua kepada kita sebagai salah satu anak, waktu kita sekolah, waktu kita sudah bekerja, waktu kita berumah tangga. Pernahkah saudara mengeluh dan merasa hidup ini tidak adil? Tapi mari, daripada Anda terus mengeluh, karena itu hanya menghabiskan energi dan melupakan sasaran yang harus kita tuju. Ingatlah bahwa Yesus pun diperlakukan dengan sangat tidak adil. Tidaklah adil untuk Dia menggantikan saya dan saudara. Tidaklah adil untuk Dia menderita dengan begitu hebat.
Tapi mengapa dia lakukan? Karena dia mengasihi kita. Dalam hidup terkadang ada ketidakadilan. Entahkah disengaja atau tidak. Tetapi pandang kepada Tuhan. Karena dari apa yang kita anggap tidak adil itu, Allah ingin kita menjadi kuat. Tetap fokus kepada panggilan kita. Menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kita semua dipanggil untuk melakukan kehendak-Nya. Apapun profesi kita. Sebab satu hari kita akan berdiri di hadapan-Nya. Mempertanggungjawabkan semua. Dan kita telah diselamatkan, ditebus. Dan diutusnya ke dalam dunia untuk melakukan tujuan yang Dia telah tetapkan. Menggenapi rencana Allah dalam hidup kita masing-masing adalah sebuah pencapaian yang tertinggi. Seperti Yesus katakan itu di kayu salib. Dia telah menyelesaikannya. Betapa mengerikannya jika di ujung akhir hidup Anda tidak menyelesaikan. Bahkan sebagian orang tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Hidupnya hanya untuk melakukan apa yang dia pikir benar. Yang di dalam kekekalan tidak ada gunanya. Yang di dalam kekekalan tidak bermanfaat bagi hidupmu. Jika kita mengumpulkan hal-hal yang kita pikir ini sesuatu yang berharga, menyusahkan hidup kita, menghabiskan waktu, merusak hubungan dengan Tuhan dan sesama, mengorbankannya dalam arti. Tapi kemudian pada akhirnya Tuhan berkata, apa yang sudah kau buat dengan hidupmu? Apa yang sudah kau buat dengan waktu yang aku berikan kepadamu? Apa yang kau sudah buat dengan anugerah yang aku berikan dengan limpah dalam hidupmu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari jadilah seorang yang melakukan kehendak Allah. Sehingga satu hari kita berkata, sudah selesai Tuhan. Amin. Saya menggumuli beberapa tema Alkitab untuk dikhotbahkan. Sampai rasanya saya agak bingung. Tetapi akhirnya saya harus membuat keputusan. Karena sudah jam 4 sore. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat peristiwa di seputar salib Yesus. Ya, semacam sebuah kompilasi untuk mengingatkan kita. Karena kita gampang lupa. Dan hari ini adalah kesempatan yang baik setidaknya untuk kita mengenang apa yang telah dilakukan Yesus bagi kita. Peristiwa-peristiwa ini bisa menolong kita untuk berjalan dalam sasaran yang Tuhan tempatkan. Pertama kita melihat sekelompok orang yang menghujat Dia. Ya, secara homiletik khotbah sore ini tidak memenuhi kaidahnya. Tapi saya hanya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Saudara. Hujat dan kata-kata nista dari Yesus, dari orang-orang kepada Yesus, menggambarkan hal yang salah. Yesaya dalam pasal yang ke-53 berkata, kita pikir dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Banyak orang beranggapan seperti kebanyakan orang Yahudi, para pemimpin, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa iri, bahwa ketika Yesus dijatuhi hukuman mati dan menderita tanpa bisa dalam pemikiran mereka melawan dan melepaskan diri. Mereka berpikir, mereka beranggapan sekarang sebagai penghujat Allah yang berani-berani mengaku engkau anak Allah, sekarang kau harus merasakannya. Mereka menyampaikan banyak kata-kata itu. Para pemimpin agama, pemimpin Yahudi berkata dalam Lukas 23 ayat 35, ia sudah menyelamatkan orang lain. Cobalah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri.
kalau ia benar-benar Raja Penyelamat atau Mesias yang dipilih. Memang mereka ingin melihat seorang Mesias yang bisa membuktikan kekuatan dan kuasanya yang adikodrati di tengah situasi yang pelik seperti ini. Kalau engkau Mesias, Raja Penyelamat itu seperti sebelum-sebelumnya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membuat banyak mujizat yang sebagian pernah menuduh dia menggunakan kuasa dari setan. Sekarang kalau engkau anak Allah, tunjukkan. Dan Yesus tidak memakai hujatan mereka, olokan mereka untuk membuktikan siapa dia. Satu yang kita bisa tangkap, jika Anda hidup benar dan berkenan kepada Tuhan, segala tuduhan yang miring, Anda nggak perlu sakit hati. Anda nggak perlu langsung membuat klarifikasi. Dan Anda membuktikan siapa saudara. Tapi teladani Yesus ketika dia dicaci maki. Prajurit-prajurit mengejek dan datang kepada dia memberi anggur asam serta berkata, kalau engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Sama, serupa. Yang tidak kalah menarik adalah ungkapan penjahat yang ada di sisi Yesus. Tradisi mencatat mereka bernama Gesmas dan Dismas. Tetapi Lukas mencatat ada yang berbeda. Salah seorang penjahat yang disalibkan menghina Yesus dan ia berkata, engkau Raja Penyelamat bukan? Nah, sekarang selamatkanlah dirimu dan kami juga. Dalam kesinisannya ada keinginan untuk ditolong. Dalam sikap yang jelek dan jahat ini ada harapan kalau bisa tolong kami juga. Tapi ini bukan cara yang benar. Ini bukan sikap yang benar. Kalau Anda membutuhkan pertolongan, Anda harus datang dengan rendah hati. Terkadang kita merasa kita sebetulnya butuh pertolongan dan bantuan. Tapi tidak rela kalau merendahkan diri dan berkata, saya salah. Tolong bantu saya sekarang ya. Selama ini saya salah. Sikap saya salah. Apakah seorang kepala keluarga tidak pernah berbuat salah? Apakah seorang kakak yang lebih tua dari adiknya tidak bisa berbuat salah? Dan tidak bisa berkata, Dik, saya salah, minta maaf. Apakah seorang pimpinan, seorang majikan tidak bisa berbuat salah? Dan ketika salah, mengapa tidak mengakuinya? Rasul Paulus satu hari begitu marah dengan sikap dari seorang anak muda yang bernama Yohanes Markus, keponakan dari Barnabas. Orang ini melarikan diri tanpa penjelasan karena masih muda, tidak kuat menderita dalam pelayanan. Dan Paulus menganggap ini orang harus di blacklist, tidak boleh dipakai lagi. Satu kali kesalahan, Paulus menganggap dia tidak boleh bersama-sama lagi dalam pelayanan. Seorang yang sangat keras. Kita tahu dia seorang yang dipakai Tuhan. Tapi di kemudian hari, oleh seorang yang bernama Barnabas, pamannya sendiri, Yohanes Markus berubah. Dialah penulis Injil yang pertama, Injil Markus. Hidupnya berubah. Dan ketika dia berubah dan berbuah, di kemudian hari dalam masa tuanya Paulus berkata, tolong jemput Markus karena pelayanannya berguna bagi saya. Rasul Paulus sadar
di masa tuanya. Dia mengakui anak muda yang tadinya dianggap tidak bisa dipercaya, anak muda yang tadinya dianggap telah gagal, sekarang pelayanannya penting buat saya. Bisakah kita menerima? Adakah di hati kita ruang untuk orang melakukan kesalahan? Dan kita masih bisa menerima mereka. Anda bukan Tuhan yang berkata, aku tidak akan pernah mengampuni kamu lagi. Tuhan saja mengajarkan kita untuk memberikan pengampunan selama orang itu mau mengakui dan datang kepadanya. Jangan menutup pintu di mana orang akan berbalik kepada Tuhan. Kebencian, kemarahan, kekecewaan, mari kita selesaikan di kaki salib Tuhan. Karena kita pun banyak kali melakukan, bahkan mungkin lebih, yang mengecewakan Tuhan. Tapi ketika kita datang sebagai seorang anak, di dalam penebusan Kristus, masih ada anugerah buat kita. Hari ini kita bisa menjadikan sebuah kesempatan untuk merededikasi pengabdian kita kepada Tuhan. Jika selama ini di masa pandemi atau di masa-masa yang sulit secara ekonomi, pekerjaan dan sebagainya, dan ke depan mungkin masih, manusia cenderung menjadi lebih egois. Dalam kesusahan manusia cenderung tidak memiliki solidaritas karena terdorong untuk menyelamatkan diri. Aku sendiri perlu banyak, aku sendiri perlu sesuatu. Bagaimana aku bisa memberi waktu buat orang lain? Tapi Allah melatih kita di tengah keadaan yang sulit untuk juga memiliki hati bagi orang lain. Apakah di hatimu ada kesempatan? Ada seorang berkata, belajar untuk memberikan ruang kesalahan bagi orang. Anda nggak perlu menuntut 100% benar semua. Karena dalam hal hubungan satu dengan yang lain, kita bisa kecewa, luka, dan seterusnya. Tapi kasih Allah memampukan kita. Penjahat ini membutuhkan Tuhan, tapi caranya salah. Selamatkan dirimu kalau engkau Raja Penyelamat, dan juga kami. Jangan meniru sikap-sikap dari orang-orang ini. Nah, saya percaya Bapak Ibu tahu tentang 7 kata terakhir dari Sang Juru Selamat. Kalau seorang menyampaikan pesan yang dianggap pesan terakhir, biasanya orang membuat catatan penting dalam hidupnya. Ya. Bagaimana yang dilakukan Yesus? Ada satu yang pertama dia sampaikan dalam Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana mungkin seorang yang diperlakukan jahat dan tidak adil dari sepanjang malam ketika dia dikhianati muridnya, ketika dia diperlakukan dan dituduh sebagai penghujat Allah, ketika 3 batang paku yang kasar menembus tangan dan kakinya, ketika mahkota duri dipukulkan ke atasnya, seolah-olah itu adalah mahkota kemuliaan seorang raja. Ketika dia dipakaikan jubah sebagai sebuah olok-olok dan diludahi. Dia menerima itu semua. Bagaimana sekarang dia bisa berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah kalimat ini kalimat sok-sokan? Sok-sokan bahasa apa itu? Ya, ini kalimat tulus dari Tuhan kita. Ada pengampunan yang tersedia limpah
di tahta Allah. Kalau saja kita mau datang merendahkan diri. Dan atas kerinduan dari penjahat yang di sebelahnya, nanti kita melihat agak lebih banyak, kepada seorang yang di sebelahnya yang meresponi penjahat yang sama-sama akan mati, meskipun dia tidak mati pada petang itu. Sama dengan hari atau jam kematian Yesus. Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Ini sebuah jaminan yang luar biasa. Siapa yang bisa memberikan jaminan yang seperti ini? Kalau bukan Dia yang pemilik Firdaus itu sendiri. Siapa yang bisa memberikan jaminan bahwa hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di sorga. Kalau dia bukan seorang yang memiliki otoritas atas tempat itu. Kalimat ini menunjukkan siapa dia. Ada anugerah yang tersedia bagi seorang yang telah berbuat kesalahan yang besar. Sehingga karena dosanya dia layak dihukum mati dengan cara yang paling hina di zaman itu. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, hari ini juga kau ada bersama dengan aku di Firdaus. Jaminan keselamatan di dalam Kristus bukanlah mudah-mudahan. Bersukacitalah jika Anda telah menjadi percaya dengan sungguh-sungguh dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Di luar Kristus orang berusaha mencari keselamatan. Bahkan di dalam masa-masa panjang perjalanan sejarah gereja, ketika gereja menyimpang dari ajaran yang benar, maka apa yang disebut reformasi iman di 1517, 500 tahun yang lalu, ayat dari Roma pasal 1 ayat 16-17 berkata orang diselamatkan karena percaya, karena iman. 500 tahun yang lalu terjadi reformasi iman. Bahwa hanya oleh anugerah, sola gratia, sola fide, sola scriptura, orang bisa diselamatkan. Selamat karena anugerah, selamat karena iman, selamat karena firman atau perkataan Tuhan. Setelah sekian lama gereja memasuki kegelapan, cahaya terang dari sorga menyinari bangsa-bangsa melalui reformasi iman ini. Sesuatu yang pernah ada dalam kehidupan gereja selama 3 abad sejak gereja dilahirkan di Yerusalem. Aniaya, pembunuhan, perampasan, dan semua hal yang jahat yang tidak pernah kita pikirkan bisa dilakukan oleh orang atau pemerintah kepada sekelompok orang yang hanya karena mengaku percaya kepada seorang yang bernama Yesus Kristus. Hartanya disita. Mereka diberangus, hak sipilnya dilucuti semua. Mereka dianiaya, ditertawakan. Bahkan mereka oleh seorang kaisar yang terkenal psikopat. Orang-orang yang setelah ditangkap, diikat, dan kemudian dibakar hidup-hidup di tamannya di waktu malam. Di mana Tuhan? Mengapa ada orang yang masih tetap percaya kepada Yesus di tengah aniaya yang begitu hebat? Bukan 1 bulan. Pandemi 1 tahun telah merontokkan ekonomi dan mungkin hubungan sosial kita. Bahkan juga mungkin ego kita. 300 tahun Allah mengizinkan penderitaan yang hebat bagi umatnya. Apakah Allah tertidur? Apakah Allah buta? Apakah Allah tidak sanggup membelanya?
darah para orang kudus, membuat berita Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Dunia digoncangkan, dijangkau dengan Injil, karena ada orang-orang yang bertahan dalam iman. Meskipun mereka harus membayar melalui aniaya sampai mati. Bisakah Anda mengambil sedikit dari contoh orang-orang itu? Sehingga doamu tidak egois. Kalau Tuhan tidak jawab doa saya, kalau Tuhan tidak kasih kesempatan buat saya, kalau Tuhan tidak berkati saya, kalau Tuhan, saya tidak mau pelayanan, saya tidak mau ke gereja, saya tidak mau mengasihi Tuhan, dan seterusnya. Kadang-kadang kita mengancam Tuhan. Kita merasa kita harus menerima yang terbaik dari Tuhan, dan kita tidak rela jika kita harus memikul salibnya. Kita tidak sabar ketika dia menunda doa kita. Kita tidak bisa tahan ketika dia mengambil kenikmatan atau kesenangan hobi kita, hanya supaya kita lebih kudus. Hanya supaya kita bisa lebih dekat dengan dia. Ketika dia mengambil mainanmu, ketika dia mengambil kesenanganmu, kadang-kadang kita berontak. Kita tidak rela. Tetapi di abad-abad awal, ketika gereja dilahirkan, orang-orang ini rela kehilangan harta benda, kehilangan nyawa. Mereka sadar mereka telah ditebus dan mengasihi Tuhan dengan tanpa syarat, membuat mereka menjadi layak untuk bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya yang kekal. Saudara, bisakah kita membayangkan ketika dalam kehidupan seperti ini Allah melatih kita sepersekian saja dibandingkan gereja mula-mula abad-abad awal. Melatih kita memikul salib, menyangkal diri, dan mengiring Dia. Mengasihi Dia tanpa syarat. Sehingga kita bisa berkata, dikasih oleh Tuhan, diselamatkan oleh-Nya, dan Yesus adalah yang terutama dalam hidup saya. Kalau Anda pernah membaca kisah seorang yang mendirikan Voice of Martyr di dunia. Dia ditangkap di Hungaria atau Rumania. Dan dia dibersihkan dari semua pemahamannya. Ini seorang pendeta. Satu hal saja yang dia ingat, Yesus mengasihinya. Dia lupa tentang agama, dia lupa tentang siapa, kebenaran-kebenaran Alkitab. 16 jam atau berapa belas jam setiap hari. Dia dianiaya, disiksa, dan secara sistematis dicuci otaknya. Tapi dia bertahan dan dia tidak ingin lupakan satu nama, Yesus. Dia lupa yang lain. Ini pendeta. Alkitab pun dia lupa. Ayat yang lain dia lupa. Dalam penderitaan yang hebat, untuk belasan tahun dia mengalaminya. Dia tetap berpegang tentang nama Yesus. Dan ketika dunia menggalang dana, memberikan tebusan bagi dia untuk dilepaskan, dia mendirikan sebuah lembaga, Voice of Martyr, suara dari para martir, menolong orang-orang yang teraniaya, terpenjara, supaya mereka tidak menyangkal Tuhan dalam penderitaannya. Kenapa ada orang-orang yang rela seperti itu? Karena keselamatan di dalam Kristus adalah kepastian. Jangan pernah tukarkan dengan apapun juga. Amin. Ada orang tidak mau rugi dalam hidupnya. Bagaimana kita bisa memberikan hidup kita? Rugi waktu, rugi tenaga, rugi perasaan, rugi uang. Yesus membayar lunas di kayu salib. Berapa kerugian dari pihak Allah untuk mendapatkan kita? Dan kalau kita berkata, layakkah nyawa dari putra Allah yang tunggal itu
ditukarkan dengan orang yang berdosa, yang kadang tidak memiliki komitmen untuk hidup bagi Dia. Jangan merasa bahwa saya rugi waktu kalau mencari Tuhan. Saya rugi kalau saya mencari Tuhan dan berbakti kepadanya. Membaca, merenungkan, mendalami firman Allah. Saya rugi. Ya, itu bukan sebuah bentuk kerugian. Ada waktu Anda tidak bisa buat apa-apa. Walaupun Anda memiliki semua. Kecuali hubunganmu dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kata-kata yang ketiga adalah ketika seorang Yesus sebagai yang sulung dalam keluarga. Ayahnya secara jasmani adalah Yusuf. Tapi supaya kita tidak salah, sekali lagi mengulangi lagi, dia datang dalam dunia, dalam tubuh manusia. Bukan karena benih seorang Yusuf dalam rahim perawan Maria. Tetapi karena benih yang datang dari Allah, yaitu Roh Kudus sendiri. Allah meminjam rahim Maria. Tetapi ketika Yesus sudah dilahirkan oleh seorang perawan, kata-kata itu saja paradoks. Bagaimana bisa seorang perawan mengandung dan melahirkan? Tetapi itulah yang terjadi. Yesus ada di dalam rahim seorang perawan yang suci. Tapi setelah dia lahir, Yusuf, suami Maria, mereka bersama memiliki putra dan putri, anak-anak biologis. Kita mengenal salah satu namanya Yakobus, Yudas yang menulis surat Yudas, dan beberapa nama yang lain. Jadi Yesus punya saudara. Bukan pertalian darah dari Yusuf, tapi karena ada dalam satu keluarga. Di zaman itu setiap anak sulung laki-laki akan menggantikan pekerjaan dari orang tuanya. Ketika Yusuf tidak ada lagi, tidak diceritakan oleh Alkitab kapan Yusuf suami Maria meninggal. Dan Yesus bertanggung jawab. Ada adik-adiknya memang, tetapi ketika kita membaca kalimat yang ditulis Yohanes dalam pasal 19 ayat 25 dan 27 ini, dia menyerahkan tanggung jawabnya sebagai seorang yang sulung. Dia Tuhan. Tapi kenapa dia harus melakukan hal ini? Dia sedang menempatkan dirinya sebagai seorang anak dari Maria. Dan dia berkata kepada ibunya, karena di situ ada Yohanes, rasul yang dipilihnya, ibu inilah anakmu. Dan kepada Yohanes dia berkata, inilah ibumu. Sehingga sejak itu tugasnya sebagai seorang anak sulung diserahkan kepada Yohanes. Dari sini kita bisa melihat Yesus melakukan hal yang besar yang tidak pernah bisa dibuat oleh nabi dan siapapun juga. Tapi untuk satu hal yang mungkin kita anggap kecil, lolos dari perhatian kita. Dia memberikan sebuah contoh tanggung jawab seorang anak kepada orang tua. Dia tidak pergi begitu saja dan berkata, karena aku menyelesaikan tugas yang lebih besar dan agung bagi seluruh bangsa, ngapain aku urusin seorang ibu? Tetapi sebelum dia mengembuskan nafas, dia berkata kepada ibunya, ini anakmu. Dan kepada Yohanes dia berkata, ini ibumu. Apakah kita mau tidak mengingkari tanggung jawab sebagai seorang anak kepada orang tua, kakak kepada adik? Ketika kita mungkin dituntut atau sedang melakukan hal yang lain, belajar dari sikap ini. Jangan sampai kita seperti yang dicontohkan dalam Matius pasal 15. Mak, Pak,
Semua yang harus aku berikan kepadamu telah aku serahkan ke bait Allah. Jadi aku nggak punya lagi sesuatu untuk membantu kamu, memberi makan bagi kamu. Tuhan bilang kamu melakukan perintah manusia dan mengabaikan perintah Allah. Kalau Anda jangan pernah melupakan orang tuamu. Kalimat berikutnya kita dengar kata-kata puncak dari penderitaan. Tadi pagi saya share sebuah tulisan penderitaan terbesar Yesus di grup online. Ada yang di sini belum masuk grup online? Supaya bisa mengupdate hal-hal yang ya mungkin ada juga yang meskipun tidak sering, tapi tetaplah nggak apa-apa. Karena kita bisa terhubung sebagai anggota keluarga Allah. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sebuah teriakan yang bagi orang yang mendengar di situ. Karena ada 3 bahasa di zaman itu. Orang biasa menggunakan bahasa Aram. Orang juga menggunakan bahasa Ibrani. Dan karena penguasa Romawi juga menguasai wilayah sehingga bahasa Latin dipakai. Dan itulah kalimat yang dituliskan di atas palang Yesus dalam 3 bahasa. Jadi kalau kita berkata, kenapa harus ditulis dalam 3 bahasa? Yang satu memang bahasa dari si penutur, bahasa ibu. Ada juga bahasa yang biasa dipakai oleh orang-orang di zaman itu, bahasa Aram, tetapi juga bahasa Latin. Kalau sekarang bahasa internasional, bahasa Inggris, dan mungkin bahasa Mandarin. Jadi posisi bahasa Inggris, kalau dihitung populasinya, bisa saja dikejar oleh bahasa Mandarin. Dan kita rasa aneh ada orang pakai jilbab hitam, ya kan, tutup mata semua, ciangkoi dengan fasih. Sementara yang mata sipit putih, ada marga. Dia bilang, aku nggak bisa ngomong bahasa Mandarin. Nggak baru. Halo? Maksud saya mata sipit, harusnya dia bisa ngomong, tapi kemudian ada orang di sebelahnya, dia belanja dengan orang yang notabene ya pakai kerudung mungkin apa. Begitu fasihnya dalam bahasa Mandarin. Saudara, karena bahasa itu kemudian bisa menjadi bahasa internasional. Sedang dan mungkin akan dalam waktu yang tidak lama. Ini puncak penderitaan, bukan paku yang tajam, bukan cambuk yang tajam. Tapi puncak penderitaan seorang Yesus adalah ketika dia terpisah dari Bapanya. Bagaimana dengan kita? Terpisah dari Bapa. Apakah itu sesuatu yang kita anggap biasa saja? Karena ketika kita membiasakan diri merenggangkan hubungan dengan Tuhan, Anda nggak punya cantelan dan pegangan yang pasti di dalam kekekalan. Dan itu sebuah bencana terbesar yang dialami seorang manusia. Hubungan kita dengan Kristus Yesus Tuhan, hubungan kita dengan Bapa Surgawi harus di atas semuanya. Dan Tuhan mau supaya kita memberikan kesempatan dan waktu supaya persekutuan kita kepada Tuhan tidak terganggu. Ada orang yang membaca kitab suci bahkan menyelidikinya sampai menjadi seorang teolog, pemimpin-pemimpin agama. Dan Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci tentang aku, tapi kamu tidak mau datang kepadaku. Saudara, mengerti firman Allah dan mengisinya di otak, menghafal ayat Alkitab adalah hal yang berbeda dibandingkan dengan Anda menghidupinya. Kelihatannya mirip. Ada orang hafal ayat, menyanyikan lagu rohani, tapi dia tidak punya hubungan intim dan pribadi dengan Tuhan.
Bisakah kita berpikir bisa terjadi begitu? Ternyata bisa. Tuhan berkata, kamu selidiki kitab-kitab suci tentang aku. Tapi kamu nggak mau datang kepadaku. Kamu nggak mau bersekutu dengan aku. Kamu nggak mau seperti Maria yang duduk di kakiku. Belajar dan duduk merenungkan firman. Bagi Marta mungkin tindakan Maria adalah sebuah tindakan menghabiskan waktu. Tapi Tuhan berkata, Maria telah memilih yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Waktu-waktumu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, dalam keluarga, dalam komunitas, bukanlah sebuah kesia-siaan. Amin. Oke. Jangan sampai kita kehilangan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bagi Yesus itulah penderitaan yang terbesar dalam hidupnya. Waktu dia berkata, aku haus. Ia menunjukkan bahwa dia memang manusia. Kenapa Yohanes tertarik dengan kata ini? Sebelumnya dia sudah dikasih anggur asam. Tapi Yesus tidak mau meminumnya. Ini menunjukkan bahwa dia bukan dalam kondisi sebagai Allah yang tidak bisa merasakan. Yesus merasakan penderitaan badani. Dia merasa kehausan, dehidrasi, berjam-jam tergantung. Dalam Mazmur pasal 22, sebuah ungkapan yang digenapi Yesus, tulang-tulangku seperti terlepas. Aku dikelilingi oleh banteng-banteng basan. Dia tergantung di atas kayu salib untuk berjam-jam. Kalau Anda mencoba memperagakan bagaimana Yesus tergantung seperti ini, untuk beberapa jam Anda akan sesak napas, dan Anda akan mengalami kesulitan bernapas dan seterusnya. Itu sebuah penderitaan fisik yang hebat. Tapi seperti tadi Yesus tidak mengeluhkan itu. Yang menjadi teriakan terbesarnya adalah ketika ia ditinggalkan oleh Bapa, karena ia menanggung dosa kita. Dan kita tahu dua kata terakhir adalah kata kemenangan. Sudah selesai. Bukankah indah kalau kita bisa menyelesaikan perjalanan hidup kita? Saya ingin ini menjadi sesuatu yang merasuk jiwa dan pikiran saudara. Kapan saja. Syukur kalau sesuai dengan jadwal yang Anda inginkan. Syukur kalau sesuai dengan target yang Anda siapkan. Kalau satu hari Anda dipanggil, Anda boleh berkata seperti seorang hamba yang dikasih tugas dan sudah menyelesaikannya dan berkata, tetelestai, sudah selesai Tuhan, sudah selesai. Atau seperti seorang pelukis yang melukis lukisannya, berulang-ulang dia memeriksanya, mencoba menyempurnakannya lagi. Setelah berulang-ulang dia mendapati satu kesimpulan yang terakhir, lukisan ini sempurna. Dan dia akan berkata, tetelestai. Atau yang ketiga, kata ini yang biasa digunakan oleh orang di zaman itu. Ketika bertransaksi. Ketika satu pihak telah menyerahkan barangnya dan pihak yang lain telah menerima imbalannya. Mereka berjabat tangan dan memeteraikan perjanjian negosiasi atau transaksi ini dengan sudah selesai, tetelestai. Saya tidak mengambil bagian yang bukan hak saya sudah menyerahkan hak saya dan saya sudah mendapat hak saya dan saya sudah melakukan kewajiban saya. Tetelestai. Satu hari kalau kita ada di depan tahta Tuhan. Kalimat ini terindah. Jangan seorang pun berkata, aku belum apa-apa. Kasih waktu aku 1 menit lagi. Enggak bisa 1 menit 1 hari, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Atau terakhir 1 hari, 1 menit saja Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir hari itu tidak akan pernah datang. Dengan tidak terduga. Kita merencanakan hidup kita sampai sekian lama. Berapa lama pun hidup harus direncanakan.
Itu sebuah kewajiban kita. Tapi pastikan satu hari ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita bisa berkata, sudah selesai. Amin. Yang paham katakan amin Bapak Ibu. Sudah selesai. Bayangkan jika ada orang yang tidak mengerjakan dan tidak menyelesaikan tugasnya. Dan dia berdiri di hadapan Tuhan. Dan berkata, aku belum melakukan apa-apa karena aku tidak tahu. Itu sebuah penderitaan yang hebat. Penyesalan yang tidak akan pernah terulang. Tidak ada kesempatan berikutnya. Dan kata-kata yang ditulis oleh Lukas pasal 23 ayat 44. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Semua akhirnya bermuara kepada Bapa. Dan dia telah berkata, aku datang ke dalam dunia mengerjakan tugas yang diberikan Bapa kepadaku. Dia tidak punya agenda dan misi, visi seorang manusia. Dia hanya melakukan apa yang diagendakan Tuhan. Yesus tidak punya tujuan yang lain selain tujuan yang Bapa berikan kepadanya. Dia tidak punya misi yang lain selain dari apa yang diberikan Bapa kepadanya. Sehingga selalu dia berkata, apa yang aku lakukan adalah apa yang Bapa suruh aku kerjakan. Apa yang aku katakan adalah apa yang Bapa suruh aku sampaikan. Dia tidak punya agenda pribadi. Dia menyelesaikannya dan pada akhirnya dia berkata, aku serahkan semua kepada Bapa. Saya mendorong kita untuk ingat bahwa Bapa adalah pusat kehidupan kita. Amin. Ada mungkin orang berkata waktu lahir aku tidak melihat Bapa jasmani karena sudah meninggal. Tapi Bapa surgawi, dia mengasihimu sampai hari ini. Satu topik yang saya ingin mungkin cepat karena ini apa yang ingin saya sampaikan, pertobatan dari seorang penjahat. Ketika dia berkata, menegur kawannya, apa kau tidak takut Allah? Kau sama-sama akan dihukum mati. Tapi hukuman kita berdua memang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi dia sama sekali tidak bersalah. Dan kemudian dia berkata kalimat ini, Yesus, ingatlah saya kalau engkau datang sebagai raja. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, ingatlah jika engkau datang di dalam kemuliaan kerajaanmu. Ingat saya. Penjahat yang tadi kita bicarakan adalah penjahat yang juga ingin menerima pertolongan. Tapi dia merendahkan Tuhan dan mengejeknya. Tapi ini seorang yang sadar bahwa yang di sebelahnya bukanlah seperti dia. Meskipun sama-sama tersalib. Tapi pribadi ini pribadi yang tidak berdosa. Dia adalah Raja Mesias. Perhatikan bagaimana dia bisa bertobat. Dia membuat pilihan yang terbaik. Dia memilih jalan salib penebusan. Meskipun dia awalnya mengejek Tuhan. Dan sebagai seorang Yahudi dia mengerti nubuatan Yesaya dan para nabi tentang Mesias. Orang-orang dalam Ulangan pasal 6, 8 dan 10, orang tua diajarkan untuk mengajar anaknya tentang Tuhan. Waktu kau berdiri, waktu kau berjalan, waktu kau berbaring, kasih tahu. Ini salah satu kewajiban orang tua. Bukan hanya memberi makan, memberi uang saku, mencarikan sekolah yang terbaik, atau memilihkan jodoh. Tetapi kewajiban yang Anda tidak boleh lupakan adalah memberi kebenaran firman kepada anak-anakmu. Mendidik mereka. Guru-guru sekolah minggu memberi makan buat anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, anak-anak rohani mereka. Anak tidak selalu bicara tentang anak biologis. Anak-anak rohani bicara tentang generasi yang lain. Yang Anda harus juga berkati dengan kebenaran firman. Membekali dan memperkaya hidup mereka dengan kebenaran firman. Satu hari firman itu akan mengingatkan mereka tentang Tuhan. Sebagai orang Yahudi dia tahu tentang nubuatan Yesaya.
Dia pernah mendengar itu. Dia pernah membaca kalimat-kalimat dari para nabi ini. Dan Roh Kudus membuka pikirannya tentang Yesus. Dia juga mendengar kata-kata yang Yesus sampaikan. Perkataan Yesus kepada perempuan yang menangisinya di sepanjang perjalanan. Di 3 kilometer sebelum ada di Golgota. Para wanita yang saleh menangisi Yesus dengan tidak berdaya. Dan Yesus berkata, kalau kepada kayu hidup ini mereka berbuat begitu, apalagi terhadap kamu kayu kering. Tangisilah dirimu. Dia mendengar bahwa sebagai seorang yang benar pun dia diperlakukan jahat. Pada waktu Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, dia mendengar kata yang tadi kita bicarakan. Terlebih ketika Tuhan mengatakan ini, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penjahat yang tahu ketidakadilan yang dialami Yesus, kejahatan dan semua yang diterima oleh Yesus. Tapi bagaimana mungkin orang ini bisa berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Bagaimana dengan seperti seorang yang Elisa? Satu hari dia naik ke atas kota Yeriko. Dan orang bilangin dia botak, botak, botak. Dia marah. Kemudian api dari langit membakar 50 anak itu. Bagaimana dengan Elia? Ketika dia dipanggil oleh Ahab melalui utusannya. Elia nggak mau turun dari pohon. Dia bilang kalau aku nabi, api akan membakar kalian. Satu rombongan mati. Ahab panggil lagi orang yang kedua, rombongan kedua. Panggil lagi dengan congkak. Hei Elia turun, raja memerintahkan engkau. Dia bilang kalau aku nabi, api turun ke atas kamu. Dan rombongan yang ketiga dipimpin oleh seorang yang saleh. Dia sujud menyembah dan berkata, Tuanku nabi. Tolong datang. Nyawaku mungkin tidak berharga, tapi datang dan turunlah. Hati Elia tersentuh dan dia turun bertemu atau menemui Ahab. Bagaimana dengan murid Yesus yang bernama Boanerges, anak-anak Guntur. Ketika orang-orang di Samaria menolak Yesus masuk. Mereka tahu kebenaran siapa yang ditolak oleh orang Samaria, guru mereka, Mesias. Sehingga mereka berkata, perlukah kami meminta api dari langit turun membakar mereka. Kalau saja di tangan kita ada kuasa untuk membinasakan dan menghukum orang. Mungkin kita berkata, kau nggak tahu berapa besar kuasaku. Begitu aku lepaskan begini kau susah. Begitu aku begini kau menderita. Begitu aku begini habis kau. Sekiranya Tuhan kasih kita kekuatan seperti itu. Ya kan? Betul? Makanya orang bilang, the power tend to corrupt. Kekuasaan cenderung membuat kita korup. Karena penyalahgunaan wewenang. Tergoda. Ini raja yang mulia. Ketika diperlakukan dengan jahat. Dia bisa berkata, Bapa ampunilah mereka. Hati penjahat ini tersentuh. Kalau Anda memilih untuk mengampuni orang. Bagi orang lain mungkin hina, rendah, tanda kelemahan. Tapi Tuhan bisa memakai kemurahan hati dan kelembutan hatimu dalam mengampuni. Untuk menjadi inspirasi menuntun orang datang kepada juru selamat. Imannya muncul dan memberanikan dia berkata, Yesus ingatlah aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Ia tidak bisa menghindari kematian jasmani. Tapi ini pilihan. Dia tidak ingin ada di dalam kematian kekal. Sore hari ini dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara. Saya juga menawarkan kepada saudara. Pilihlah untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita nggak bisa menyesali hari yang kemarin. Kita nggak bisa berkata, aku lahir dari keluarga yang tidak harmonis. Aku lahir dari keluarga yang tidak memberikan pendidikan iman yang baik. Aku lahir dengan banyak kekurangan dan kesalahan. Tapi hari ini, sore hari ini, saya mengajak saudara membuat komitmen yang sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan. Penjahat yang tahu cuma harinya sedikit saja.
Jamnya sedikit saja, menitnya sedikit lagi. Dia berkata, ingat aku ya Tuhan kalau engkau datang sebagai raja. Dia tidak ingin mati dalam kekekalan. Dia tidak bisa menolak, dia akan mati di atas kayu salib. Atau mungkin sesudah dipatahkan kakinya, dia akan mati kehabisan darah. Tapi dia tidak ingin mati dalam kekekalan atas dosanya. Perjumpaannya dengan Yesus membuat dia mengambil keputusan memilih jalan salib penebusan. Dia ingin hidup dalam kekekalan dan dia tahu Yesus Sang Mesias, hanya Dia yang dapat menolongnya. Melalui Yesus, dia hidup dalam kerajaan Allah. Ini sebuah pilihan yang paling baik yang pernah dibuat oleh seorang penjahat. Masakan kita tidak bisa membuat pilihan yang seperti orang yang pernah berbuat salah ini. Memang kadang-kadang kita berkata, aku gak punya dosa sebesar itu. Tapi saya menawarkan saudara,